wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Alam tarau ana ta ora ngerti sira kabeh. Alam tegese ora ngerti sira kabeh. Ya mukhatabina he wong-wong sing khitab sing pantes untuk khitab. Sing pantes untuk dawuh. Kowe apa ora mikir ana ora ngerti ana wa ing satemene Allah taala iku sakhara iku ngatur sapa Allah. Ngatur lakum manfaat kedue sira kabeh. Allah ngatur mak ing apa wae samawati kang ing dalem pira-pira langit. Kabeh diatur demi kowe. Minas samsi rupane srengenge. Ma ing apa wae fis samawati kang ing dalem pira-pira langit. Minas samsi iku rupane srengenge wal qamar. Wan nujumi lan perbintangan. Litan tafi'u supaya ngalap manfaat sira kabeh biha kelawan ikilah kabeh wae sames komar nuji. Wa malan Allah ngatur ing perkara fil ardi kang ing dalem bumi jero bumi cek dhuwure bumi pokoke sing ning bumi. Minas simari yaiku rupane pira-pira buah-buahan wal anhari lan pira-pira sungai wadawa bilan pira-pira kewan. Wa asbaghalan nyempurnakno sapa Allah taala. Gawe longgar niku jenis asbab. Aw saat bisa gawe longgar sapa Allah. Wa atam malah nyempurnakno sapa Allah taala. Alaikum ing atase sira kabeh. Allah paring sempurna ni amahu ing nikmat-nikmat saking Allah. Utawa nikmat-nikmate Allah. Zahiratan hale nikmat sing zahir. Wa batinatan lan hale nikmat sing ora ketok sing iku. Hiya teni am sing zahira misale kusnus surat iku apike bentuk wa taswiyatul adhi lan misale sinkrone utawa napa ratane pira-pira tubuh manane rata sinkron sesuaine pira-pira anggota tubuh wa ghairu dzalika lan yane mungkon-mungkon kabeh wa batinatan lan Allah gawe nikmat sing rupa nikmat jero misale hiya te batinah al ma'rifatu nikmat ma'rifat ngerti Allah, ngenali kebenaran nikmat banget. Wa iruhalan yani ma'rifat. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Wa minan nasi lan iku setengah saking manusa. Mante wong yujadilu kang debat sapa man, utawa kang gawe para padu sapa man fillahi ing dalam babakan tentang Allah. Oleh gawe para padu bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Wa minan nasi lan iku setengah saking manusa manti wong yujadilu kang para padu sapa man. Para padu fillahi ing dalam babakan Allah. Mereka punya pendapat tentang Allah, tapi oleh dia pendapat di ghairi ilmin kelan tanpa ilmu, wala hudan lan tanpa petunjuk mir rasulin saking utusane Allah. Wala kitabin lan ora tanpa kitab utawa tanpa kitab munir kang memberi pencerahan atau memberi padang. Munir yang anane padang anzalahu wa kang nurono sapa wa kang nurono hu ing ma kitab sapa Allah bal bitakliti balik kelawan anut-anutan tok wa idza kira lan nalikane den dawono lahum kedue ikilah wong-wong sing yujadilu fillah apa dawuh ngene misale ittabi'u ma anzalallahu ittabi'u anut sira kabeh ma ing apa wae anzala kang nurono sapa Allah kalau mongko padha komentar padha ngucap sapa mayujadilu fillah bal natabi bali anut kita mak ing perkara wajadna kang metuki kita alaihi ngatasi ma abana ing propro bapak kita. Kita ini ngikuti nenek moyang kita. Terus kala dawuh sapa Allah taala awalau kana syaiton yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ayat tabiuna tegese ana ta anut sapa wong akeh. Hu ing ma wajadna alaihi abana hu ing apa yang ditemukan dari bapak-bapak mereka. Senajan to walau kana senajan to ana sapa asyetonu setan iku yat ajak sapa setan gumeng wong akeh ila adzabis sa'ir maring siksa sing sa'ir siksa sing napa ngobong. Mujibatihi tegese barang-barang sing dadekno adzabis sa'ir. Lah normale iku ora. Jadi normale wong iku ora anut barang sing dadekno mlebu neraka. Normale. Wa man tisabane wong muslim ku nyerahno sapa man wajahu ing awak dhewe ne man ila wahi diserahno ning Allah sarasa. Ayu bilu tegese madhep sapa man ala taati ngatasé taat ning Allah.
Wa wa haleteman iku muhsinun iku wong sing lakoni tauhid, muwahhidun iki wong sing lakoni tauhid. Faqatis tamsaka bil urwatil wusqa. Mongko teman-teman cecekelan sapa man. Bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat. Maknane bitorofi tegese kelawan tali al ausaki kang kuat. Alladzi kang mesti pucuke tali alladzi kang layu khaufu kang ora den kuwatir apa ing kita apa tugele torful ausak. Wa ila wahilan maring apa sarasan akibatul umuri te akibate perkara marjiuha tegese nggon baline umur. Wa man desabane wong kafir ngafiri sapa man fala zungka mongko aja sampe nyusano kang isi apa kufruhu kekafirane man. Ya Muhammad wa Muhammad. Ela tahtamma tegese aja merdulekno sira. Utawa la tahtamma tegese aja dadi susah sira bi kufri sebab kufure mangkafar. Ilaina iku maring ingsun sarasan marjium te baline wong akeh. Panu nabi mongko nyritakno ingsun Mas. Nyritakno iku nyritakno hisab ing wong akeh dimaklan perkara. Amin kang lakoni sapa wong akeh. Inna wa satamna wa alimun bidat sing mirsani bidat suduri kelawan jerone ati. Manane bima tegese kelan perkara via kang dalam sudur ka khirihi kaya liyane mafis sudur maksudnya iku Allah pirsa apa seneng ati la liyane ya pirsa kabeh pirsa. Fa mujazin na Allah pirsa mongko te Allah dat sing males alaihi ing atase mafis sudur. Termasuk malese numat jauhum qalilan. Numati umaringi seneng-seneng ingsun hum ing alladzina kafaru ne fid dunya ing dalem dunya kaliyan ing dalem wektu sing sithik. Manane sithik paling ayyama hayatihim. Tegese ing hari-hari uripe wong akeh. Sumanatoruhum mongko nuli boncongno ingsun memaksa ingsun hum ing alladzina kafaru. Fil akhirati ing akhirat tak paksa lebu ila adzabin maring sisa khalidin kang berat. Wa wa ta'adzabun khalid utai ala adzabul khalid wa adzabun nari sisa neraka. La jiduna ora metu sapa ngake anhu saking adzabun khalid ora metu mahison ing dalan Mesti dalan metu. Ya kula terangno iki dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam ya. Misalnya kalau fisik Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dohiro. Ya kalau baleni malih ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dohiro, yang dohiro. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kalau mikir, kalau bolak-balik matur niki, kali-kali di tempat ngaji, kimki jenane eling, ada masalah ingatan ini, eling tenang. Wong nak soleh, soleh mulai cilik, cek soleh dadakan husnul khotimah, pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti biasane wonten tiyang niku sujud teng nggen kula dia berperilaku baik teng nggen kula sakniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis bumi. Sakniki sing urip karek bedua damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Ini nangis bumi. Langit sewenang. Gusti matur nuwun Gusti orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat ke langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Senang. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis iki? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama zahir, apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni. Pokoknya pantes sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenang. Misalnya ngeten kula tak terangno malih. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno iki. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi.
Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya. Karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat napa? Umpama apa jadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang urung lali kamu. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kayak katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Jadi ya rodok kriminal, orang Islam muni bumi itu benda mati. Gak bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isih. Bumi nggak nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini. Tak wari cara gampang-gampangan. Kan wonten latihan nggih misale la ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nggih pas nang wabian pas nang wa alaiha nggih wa alaiha wabiya kata wa alaiha apa kata wabiya teng mriki wa alaiha wonten sing wabiya kata sing waridan wa alaiha sanad kula musalsal untuk nabi niku wabiha kan kebenaran guru kula macane wabiha tapi ada yang maca wa alaiha. Begini caranya sampai mikir ya tawarai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawe Sayyidina Ali lau kusifal qata umastatu yakina. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah bae pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli syai'in qadir, kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku swarga neraka. Lah kena nopo? Darah padha wae ning donya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali betul sampean tak latih ya, tak latih senang pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih ya, harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan enggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk. Kadang aku mati ya wedi. Mau mati juga kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Maksud di Khalillah itu. Wopo enten-tenan. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu. Turu sakmono kan yo nglilir, Pak. Nang nglilir terus nanti. Apa mlaku-mlaku nang dunya, apa piye? Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takok, misalnya sampeyan ning kuburan iku. Apa ngadepi mungkin nake tukaran terus ya keselen tukaran. Tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah, terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali, gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa-apa gampang ya, dan wong alim. Pada akhirnya kita ini, aku zaman urip ora roh karepe. Ngerti-ngerti urip. Mati ora roh karep. Pas mati sampeyan petangin dah ya ora roh karepe. Pokoke wa mata syauna illa ya Allah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya. Lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan saya enggak tahu kalau tahu-tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya di netas, ya ada yang menentukan. Lah iya ada yang menentukan. Di dalam Islam disebut Allah menyebut kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan. Yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini dan ini benar juga. Mulane kena dadi ulama, ciri utama ulama itu jamiul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim.
Sampeyan saya tak warai tenan. Sampeyan kan biasa wiridan la ilaha illallah kan ini biasa. Mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengagum kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok lek Ibnu Taimiyah mergo dicap. Ada Ibnu Taimiyah wong anu. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam nopo qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi. Sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa iki. Dalil ya dewe-dewe. Wah parah tenan wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Juga saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalimnya sepiro nganti dadi no madzhab. Tapi sudah dibahas sampai dadi apa? Wajo repot. Tak warai ini. Sampean ben nglapat nolai itu keren. Keren tenan itu. Keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul. Wa min asliha qatalar rasul. Terus sampai sekarang saya tak bedheki. Surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus jari rugen widadari ora kan nak mimpi itu semua. Kira 70. Wayu kabeh ora ono sing kriting. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin sedalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak HP-mu mbok ceblok nang neraka itu cebloke ngenteni 70. Betapa dalam ngentekno bego piro ya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak. Ya. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagian nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis kejo melok-melok, ke debat ya ora iso makili aku sebarno aku. Kok terusno dalan kok. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Gendekne latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat berapa terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wayah, ono pegatan macam-macam, ono diutang sebulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusnya, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, lihat dua pun diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan. Dan itu disebut kalimat haqqin alaiha
Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair dites kok nggak punya pemandu. Dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk tes itu kan butuh seru. Pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru. Dibikinlah setan. Tadi sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati mana seru mangsamu setanu sopo. Baik setan minal jinnati. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis pun enggak. Ya setan diri kamu sendiri min syururi anfusina, dari kejelekan diri. Ngomongnya do wujud, ngomongnya setan ku makhluk gaib sing piye. Lha iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulai terus maksiat. Ya. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimat haqqin sing alihan ahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi alihan ahya wa alihan. Terus wa alihan nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal dzalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan, kok iso? Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin, wira berber. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi ya muni tok kono tok. Ane menduk kono tok ora usah nyerang kalimat, enak kalimat tetap kalimat. Soal kowe ora seneng sing tahlil, tiga profesi lah itu wonge wae gedhinge gegeman. Ya saya misalnya, saya kadang tidak cocok sama mubalik karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian, bagaimanapun itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalik kadang orang seneng, kadang takut untuk ekiro. Bareng sangoni sidik, kok sumber transportasi ini. Lah ngono kok seneng iku piye? Tapi kayak terus gedeng keliru iku sing gawa syiar. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalik? Enggak iso. Ini iso melepokno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sarang yang apa melepok nganggo panggung barang karena tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu enggak boleh gedeng kalimatnya. Ini kalimat itu kalimat. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu ada sahabat. Namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Sama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha bersama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awwi dan dia melafalkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usih ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, kaki saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilal wahida ja'at bika yaumal qiyamah. Oh, Nabi menyoal sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kemah.
Sehingga kita terima orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad. Ini kalimat yang sakral. Bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan. Mulanya yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya kira orang nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Mungkin kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara nglafadzno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo salah tempat ning pinggir apa? Patok. Gue kan arah cocok mending nganggur, orang sering ziarah itu nganggur. Nyatanya ya tenan. Kalau dia pegawai negeri orang sering ziarah. Nah, itu, tapi rasa muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba? Dengan melafadzkan kalimat ini. Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafir. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Karena perdebatannya seperti itu. Misalnya ini wajib. Ya kalau orang alim itu ya mirip-mirip. Entah Wahabi, entah tidak mirip. Karena kalimat Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini menjadi kacau. Jadi kalau baleni malih sampean nak kepengin duwe nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha. Terus neraka dibikin se-ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin darul pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berbon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Itu ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan Mulane teng ngene kitab Al-Husnul Hamidiyah. Kula ngrasa utang tenan ya kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husn. Tapi kecil, tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim. Kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam. Karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Tonggo blotor, masjid nyanyi, berarti sekarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, teman saya kita omong nih, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira ada bisa kan? Tidak, jawab saja. Jawab satu saja. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi. Apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Kalau dia nyontok nombor tahun Indonesia, dia nyontok nombor kayak pelungsu. Anak apa? Biji asem, agak gini terus pelungsu. Lau ukhbiroda karrojul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, pelungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin.
Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama aja. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Ya enggak? Tetap bergantung kudrohnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lah darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Lan disebut wa kanal insanu galuman jauh wis goblok aja. Kemudian saya nak wis goblok. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajian. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis, itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya, nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Ya makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Waras juga repot tatanane wong. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahi hujjatul. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat bu, wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Gitu. Nah, akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak Bah, pokoknya saya tidak bisa menerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Kok elek ini. Aku ngerti aja. Sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Selain Raines ramai yakinkan, saya pikir tetap cerdas. Kalau itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Serapati seneng duit, barang ini penting ya. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok. Tak jamin. Mau alim ya kelas B, kelas C gak bisa. Kalau tahu kandani konco kulo, Korean ambek jenengan udah bisa kaca. Lah kenapa aku cok seneng duit, bro. Yang duit masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa seneng tapi udah terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran tuh melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya ada Tuhan nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya enggak apa-apa, kamu yang Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit. Mereka pasti ikrar. Ya enggak mungkin saya menciptakan bumi, yang saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, enggak mungkin Tuhan.
Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah. Kalau saya ada Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh gak? Belum aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Mau jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Wong ra ono dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takon. Nah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu kemir. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud. Gak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh. Sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Ya pokoknya ronde ini kalah. Kamu tak pikir. Pikir nganti mati temenang aku. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut dat sing wajibin wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh dat sing wajibin wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibun. Islam pun pertama Iqra turun ya enggak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa yang mencipta? Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibin. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Enggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas to. Gak kowe ikhlas to ora diutek ngono. Kowe gelem dadi bodho iki. Gelem kowe. Mboten. Nah, nikmatmu ini jenenge nikmat batin. Mulane sing suwun nang kalimat la ilaha wes ana sing bid'ah nollah iku wong nganggur beno sak muni-muni. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dinane ra barbar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cep. Untuk sangu tenang ae wong dene. Lane cara kula niki penting kula utarani. Kowe nek ra cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi dia aja menolak kalimat la ilaha illallah itu disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal karena cocok wong sebut. Jadi kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe kena ndonga ora usah ndonga. Ya ora usah biasa. Kula lah mbok dongakno ora usah. Gak meyakinkan. Karo dene swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa butuh. Ya, tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok. Mandi ora kok itu. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ardh sampai diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Amhumul khaliqun, enggak apa-apa. Tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi. Ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Masa Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wening bumi. Tapi Quran oleh gojlok, am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka menciptakan langit? Balayukin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati."
Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare amlahum sirkun fisam. Misale urun apa lah. Urun tol, ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih di kitab bimingkop liada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab buah nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak mereka nggak punya juga. Atau gini nggak usah Quran, nggak sakralan. Au asarotim min ilmin atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Jadi makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadung nantang itu nih di kitab bimingkop liada. Au asarotim min ilmin in kuntum. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang orang ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Bulan termasuk rondo-rondo, ya rondo soleh ya rondo, tapi lumayan masih menjaga hujat tuh. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kalau teng dunya ora melo ngatur oksigen ngatur nyawa, pe mati darang. Mulai jadi Sidin Ali. Jenengan nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ora padha wae ndelok kudrohe Allah. Lane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yakin. So ben aku nek muka safane akhirat imanku ya ora tambah ya biasa wae, standar-standar ae. Maksudnya kowe ning donya ujung-ujunge paling pokok ya menyaksikan kudratu. So ben ning akhirat ujung-ujunge paling pokok ya delok kudrat. Ning donya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, so ben ning akhirat ya Allah mat. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridane Allah, ning akhirat ya golek napa? Karena soal kecil itu, tapi nah akhirnya kan masalah, pun rokok yang masalah, itu utang ditagih ya masalah, kere suwi itu ya masalah. Ya biasa, jenis makhluk anane masalah. Sekarang oleh di masalah itu pangeran jadi masalah biasa. Makanya kalau suwon dia cuman gedeng ulama, jadi ulama itu seiso nerang, ngomongannya ngendikan ulama itu kemampuan Quran wal kitabil mubin. Kitab sing mampu memberi penjelasan itu sing somaris ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampean ngafalno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa sampai ngantuk kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Kemudian orang barbar macam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak Pak. Kadang memang kalau tenang. Memang kalau tenang dekne wong sering kula takon, kula nak kiai lah sering jejer kiai. Iso tahlil kan kula wani godhok, kula iso tahlil. Sangu lihat sungkan. Goblok kemana seneng sing soibul bet tapi mangkel wong sak menambani sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing ngundang lah masa sangune akeh tetep. Aku tetep cepet. Kok boten nang tetep mandiin aku. Aku nak suwi malah ra mandi. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampeyan ngerti Istanbul, Quran kecil, jari di jimat. Tapi jari ini, lagi di produk yang kudus kadang, selawe regane. Jadi di Kliwon itu regane mungkin selawe juga kayak kuno kan. Tapi mau selawe orang sing asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9. Itu sing gawe niku jenenge Ki Sarbi, terkenal jadi. Itu sing asli. Ya tapi agar wong yang klaim asli, karek makelare. Tapi jelas itu dicetak masal teng kudus selawe. Pasar Kliwon kathah lah temu dibutikan. Oh. Wong kanca kula dagangan Istanbul nak kolak sak-sak. Sak-sak tenan iki.
Tapi nak ngedol sitok-sitok, orang gerjira agar orang tak kayak ini, kurang ajar. Nah itu ceritanya itu, dia tuh terkenal jadul. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Pak Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat. Bilang gini, ya cung ya ngundang aku akeh jadi Bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu di sepuro pangeran. Enggak. Yang punya rumah tuh mangkelnya bukan main karena di sebelahnya sapi. Dikira kalau di sebelah sapi kan tahlilnya gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Balik nih, ya segini aja. Kon buktekno nak tahlil itu banding mbek sapi ini. Kon ngetok wit apa lho kon ngetok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip gugur. Sing sitok kon kosong. Mengapa digo apa? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disakseni wong akeh, malane terus tampil keramat tuh. Saking wong akeh. Dekne muni bis wis jompat sing sapi kalah. Lho bis tok jompat mau. Bismillahirrahmanirrahim. Saking keramate muni bis wis jompat. Iki belum mustas. Iki mentekan. Semenjak aku dekne anggere didang kali Bismillahirrahmanirrahim. Wes ra gremeng sih. Ayo ono wong keramat. Wong iku sing di pasar diri sing realistis. Ya anak putune kathah kula sing kendhalake kathah sing ya do rata-rata nggih gemar kula sakniki. Ayo kula ra iso ke Istanbul. Kula donga mbek pangeran niku gadah keramat itu keramat terangno hujjatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan. Tapi kita cek apa mereka menciptakan langit. Ketika ditanya mereka bilang enggak. Ya sudah, berarti kita ada ini tanpa sebab. Amkhuliku min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Lanilai itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat dzahiratu wa batin. Iya al-ma'rifah kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu Nah, ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin digoncang oleh fitnah karena sudah permanen. Itu disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah, ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah. Ya kamu harus latihan terus lah. Akhirnya butuh pelatih. Aku sing latih kowe iku mau saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang setane. Nah, iku ora roh, nah iku sing ora melo-melo. Karena dunia ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Lah pelatih saulan pisan penggangune. Tapi sekali yakin inna kaita syaitoni ke anak nopo doifa. Sekali yakin wa kerja al-haqqu wa zahaqal. Wis masuk awar bendino piye barang batil tetep zahaqal haqq. Napa ja'al haqqu wa zahaq. Yakin ya yakin. Ani kok kandhani setan. Wis ki awar aku terus gak ngarah iso ngalahno barang hak. Kandhani. Kok setan wis ngandel. Ya setan ngono. Kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya tidak ulama. Rara rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Sayyid Abdul Hajjaj itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnu Qayyim. Padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya enggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, warga sebelah kiri itu kalau sholat kunut terus sampai kabundut. Ya biasa saja ada mata. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah. Makanya beliau kunut. Ya enggak apa-apa, itu ya enggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat, sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita
Sama lihat nanti di kitab Mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan. Mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Talibin itu bilang, sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangunnya imam tapi. Masuk akal gak? Masuk akal, tapi aja praktek. Ya mau kowe ngomong masuk akal, tapi masuk akal ora imam kok wajib nemu kok ngarep. Itu alasannya apa? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah, sekarang terbukti di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pemban. Ya. Tapi ya akhirnya nggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma sekarang tuh sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan dari sholat jenazah itu jenazahnya di kamar jenazah nggak di depan, artinya kan di belakang musolli ya Pak, di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, orang kaji rasido kaji. Semati wakil mendak kok ngarep ya. Gak sido tawaf wong. Kebuken jenazah. Lah wong Indonesia tok nak kaji mati piye. Kabeh ditakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ora perlu maratek ngono. Kita qabala wa minna minkum taqabbal. Loh, karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan ndase enggak lor sikile ini gitu. Madhep kiblat. Mbak ya gitulah orang madhep kiblat pokoknya sirahe ning lor sikile nang. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian lala itu ada keadaan satu tamu itu berkeyakinan sirahe ning kidul. Di sini kan ada madhab sebagian sirahe ning kidul, sikile ning. Bilang tamu itu keluarga nih. Dari walhasil yuk mindah, yuk muter. Lah tonggo-tonggo kan mujine barang rawan. Wani, terus tak aku, kesini cara jenengan. Ya nanti pada mulai komputer di. Wong ini kan ngamuk, sih ngamuk. Jadi dari wong-wong, pokoknya keputusan tertinggi yang Gus Bak Dawe biye dari mungkin. Tak mau ngene, pulau niku sinau fikih wis suwe, cek ndas ning lor, cek ning gitu. Mayit ning gurine iku lara kaule, pemenang sampean puter mun puter. Tenang mawon amrih. Kula nu sirah fikih mun suwi, menawa mau sirah ning lor apa kidul. Mayite go guri kon keloro kaule. Sampe mikir. Iku Gus Bak masuk mikir. Ya pun Gus salat-salat. Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena fikih itu masalah furu'iyah, masalah apa? Kamu enggak yang kowe iso kudu iso tenan itu tentang kalimat dari Allah tadi kudu iso tenan oleh anu tan basa ngono iku gampang. Saiki salat ghaib. Misalnya kemarin Mbah Hasyim Muzadi wafat. Orangnya wafatnya di Malang. Malang wetane Jogja. Oleh gak wong Jogja salat ghaib? Oleh kan padahal mayite kok. Engko terus sesuk fatwa anak mayit kudu kok ngarep yang di timurnya Malang boleh sholat ghaib, yang baratnya enggak boleh karena ngumpuri mayit. Gendeng aja. Ibu ora usah ngono, ngaji ku sing khatam, nek ora khatam ora usah kecangkem. Mana dalilnya? Ora tau maca kitab kok kon ero. Ada karo bapak niku. Gus dalilnya mana? Kowe ngajak bantah apa takok? Nak ngajak bantah-bantahan yo ora level kowe ora roh ngajak bantah sing roh. Lu dia cek takok dalilnya mana? Lu bantah-bantahan kok takok? Bantah-bantahan mestinya ya khazanahnya banyak, referensinya. Bantah-bantahan kok takok? Dalilnya nopo Gus? Ya yo kowe takok apa ngajak debat. Nah takok tak dudono, tapi kowe iku muridku takok. Lah nek debat ya aja takok, ditapem sak dus kok sak dus. Takok Gus takok. Iya takok. Sing apik ora usah kecangkeman ngono.
Jadi kalau seperti itu gampang kalau ya tadi logikanya kan jenazah itu ndak imam. Kenapa sih wajib di depan wong enggak? Sehingga alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau nggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan dan kita ikut. Lalu di depannya apa sih raine ning lor apa ning kidul, ora tau nginceng ngono aja ngono wis kubutan. Terus apa? Mulane wong ora usah kecangkeman. Nak nuruti eskal ku eskal. Misale ke salat saiki madhep kiblat. Tetep ukurane iku pas ngadeg. Lah nak sujud ya iki madhep. Ayo tak takoki. Kowe nak salat kan madhep kiblat. Ya iku ora pas ngadeg. Jadi pas sujud. Yung wong umume wong madhep kiblat iki tapi istilahnya ngono ya madhep. Ora kok kowe gak arah fikih ngene. Salat wajib madhep kiblat nak ngadeg. Nak rukuk madhep bumi, nak sujud ora ono fikih ngono iku. Wong kok elek ngono, cangkem kok elek ngono. Ya ora usah ngono, wong muni madhep kiblat ya muni madhep. Kowe ora usah kecangkeman gawe sarah. Madhep kiblat ku nak ngadeg, nak rukuk. Geneman. Ngene sing apik, dadi ulama ku sing apik. Ilmune akeh tapi biasa. Wae ulun biasa. Kula biasa. Kula nek jejer rugen wong ya ora ngerti sing ulama endi. Lah wingi ki akad kali Habib Anis kula jak akad-akad mriki. Ya wong ora ora bedane iki sing Gus Bayu. Padha wae tendangi wong wis padha wae. Ulama ketara anak wis ngomong hukum lagi ketara. Tapi nek padha meneng ya padha wae. Malah kadang sing ora ulama lebih meyakinkan. Tapi yang merangkat-merangkat saya kok kayak mikir hukum berat. Saya kalau balik ini malah, jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah. Ya apa? Ma'rifatullah. Kalau suwon ma'rifatullah yang permanen. Itu apa? Alaiha nahya, wa alaiha namut, wa alaiha. Nah istilah yang Quran apa? Innal sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Kowe saiki urip iku ya ora karepmu dhewe, karep kersane Allah. Kowe mati ya ora karepmu dhewe, kersane Allah. Nak zaman kowe urip tidak dalam kendali Anda, setelah mati pun tidak dalam kendali Anda. Kowe ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati, ngerti-ngerti bangkit kau kubur. Berarti kabeh iku lillahi rabbil alamin. Ya sudah, seperti itu yang kita akan alami. Nah, lalu kita sanggup kalimat, yang kalimat ini pula kita hidup, kalimat ini pula kita itu dalam makna ilmu hakikat. Nah makna ilmu syariat juga gampang. Aku wani urip yo mergo bela-belani la ilaha illallah. Umpama aku mati yo demi kalimat la ilaha illallah. Aja kok mati krana melok lomba terus mati. Yo mati yo berlomba dalam mempertahankan la ilaha illallah. Itu makna syariat. Nah, kita harapkan makna ini dua-duanya ada. Secara syariat kita hidup yo demi ngurip-ngurip la ilaha illallah. Disebut li ilahi kalimat itu, kayak aku, mulane kalau nak mulang semangat, aku wani urip demi mulang kalimat la ilaha illallah. Aku wani mati mergo wis rumangsa sangu. La ilaha itu makna syariat. Kalau makna hakikat, kowe gelem ra gelem uripem yo mergo kersane Allah, ora mergo kersamu. Kowe gelem ra gelem matimu yo mergo Allah sing ngersakno, ora mergo kersamu. Itu disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia mergo hakikate wala syari. Allah kalau menghendaki nggak ada yang bisa menandingi, nggak ada sekutunya. Hanya fakulu makana fiadal alam dunia wa ukhra kabeh kulun bimuradil. Itu yang makna hakikat. Nah, tapi kan nggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat, nggak masalah. Umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat. Problemnya di zaman akhir ono wong sing sok hakikat. Sibego gendeng jaga, sibego ra salat dari salat ini Mekah. Kadang goblok ra karuan. Ora goblok ya, ini Mbah Mun cerita kok. Wali rata-rata goblok. Lah bodoh nih kok goblok kira kaya. Dulu itu ada orang ngaku wali. Bareng Jumatan, temriki nak bare jam berapa Pak Jumatan? Jam 1 ya. Ditakoki, "Mbah, mboten Jumatan, Mbah." Wis Jumatan ning Mekah. Ya goblok ora karuan. Ning Mekah iki jam 10, kowe Jumatan mbek sapa? Ini kan ketok goblok ya. Wong ra Jumatan jam 1 jare muni bar Jumatan ning Mekah. Mekah kacek 4 jam. Berarti jam piro ning Mekah? Jam 10 sudah wis adus urung. Mesti ini adekne bodoni mending engko aku Jumatan ning Mekah iku rada pinter. Mulai muni wis. Ya Mekah be Indonesia terpaut pinter. 4 jam. Mbah boten Jumatan.
Aku wis Jumatan. Wis. Ini maka jam 10. Mulane wali ku tes, anggere aneh-aneh ku tes. Enggak ketok goblok. Yang wali amatir sing ngaku tok. Nak wong alim kan kekasih pangeran, tapi biasanya rapati keramat, tapi para pangeran. Mun atu pasot menang wong alim tuntas. Atu pasot, tapi ora usah dijajal. Kono tuntas tenan malah repot.